Ini kesayangan saya. Hai Mama Yanti, Ibu Arianti Baramuli Putri, Ketua dan pendiri Cancer Information and Support Center atau CISC. Mama Yanti, selamat pagi. Cantik sekali pagi ini. Baik, selanjutnya adalah Ibu Megawati Kanto, Koordinator Kanker Paru Cancer Information and Support Center, CISC. Bu Mega, selamat pagi. Pagi, Syahnas. Cantik sekali Anda. Ini juga lebih cantik dengan maskernya. Udah nenek-nenek. Ini gelis. Mudah-mudahan saya kalau udah ini kayak Bu Meganya. Amin. Nuhun Bu Mega sudah ada di sini. Baik, dan ini kesayangan saya juga yang mempunyai semangat luar biasa, Ibu Ida Gultom, yang saat ini masih menjadi pasien kanker paru yang akan menceritakan kepada kita, menebarkan semangat dan saling menguatkan satu sama lain. Karena kalau Bu Ida bisa dan punya semangat yang kuat seperti ini, pasti pasien yang lain pun melakukan hal yang sama. Selamat pagi Bu Ida. Pagi, Mbak Sanas yang cantik. Selamat pagi Dokter Sita, selamat pagi Dokter Erang, selamat pagi Bu Mega, selamat pagi Bu Jamin. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu Ida. Baiklah, Langtop merupakan bentuk komitmen dari IPKP Indonesia Peduli Kanker Paru yang diluncurkan pada bulan Februari lalu sebagai sebuah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak terkait terhadap pentingnya promotif, preventif atau pencegahan, deteksi dini serta diagnosa dan pengobatan kanker paru sesuai pedoman penata laksanaannya. IPKP dicanangkan atas hasil kerjasama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI dan Cancer Information and Support Center atau CISC Paru atau CISC for Lung sebagai inisiatornya. Sebelum kita lanjutkan, diawali diskusi ini, di awalnya adalah beberapa tata cara dan aturan yang berlaku untuk kenyamanan acara ini. Bagi semua partisipan, Bapak Ibu, kami akan mute mikrofon Anda pada saat diskusi online ini dimulai ya. Nah, bagi teman-teman media, teman-temanku sayang semuanya, yuk isi form data ya yang dibagikan oleh panitia di chat box. Ada hadiahnya. Hadiahnya apa, Nas? Ada deh. Oke ya. Dan untuk mengajukan pertanyaan, rekan-rekan dapat menuliskannya terlebih dahulu di chat box ya. Dengan menyebutkan nama, asal, lalu teman-teman media mohon disebutkan nama serta asal medianya. Seluruh pertanyaan Anda insya Allah akan dijawab pada saat sesi tanya jawab nanti ya, setelah diskusi berakhir tapi sebelum acara ditutup tentunya. Nah, sambutan yang pertama adalah Sekretaris Umum PDPI Dr. Erlang Samudro, spesialis paru dengan tema penanganan pasien kanker paru di masa pandemi COVID-19. Waktu dan layar milik Anda, dokter. Silakan. Baik, terima kasih Sanas. Kemudian saya hormati Ibu Arianti Baramuli sebagai pendirinya, kemudian narasumber Dr. Sita dan kawan-kawan dari CISC, Ibu Mega dan lain-lainnya yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Terus pada pagi ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana Indonesia merupakan negara dengan prevalensi perokok yang tinggi. Dan ini halnya berkaitan dengan kejadian kanker paru. Di peningkatan kanker paru juga karena peningkatan juga prevalensi rokok di Indonesia. Jadi kalau mau menurunkan prevalensi kanker parunya ya prevalensi rokoknya juga harusnya turun. Jadi ini yang perlu dicermati. Terus kemudian kanker paru merupakan kanker yang menimbulkan kematian nomor 1 pada pria. Di Indonesia juga mortalitasnya cukup tinggi. Saat ini penata laksanaannya di Indonesia sudah cukup maju ya, berbagai modalitas sudah ada. Ini ada terapi, radioterapi, terapi target, dan saat ini yang paling baru adalah dengan imunoterapi.
Hal ini menempatkan Indonesia setara dengan pelaksanaan secara internasional, standar internasional. Nah, problemnya sekarang ini ada virus coronavirus yang menimbulkan pandemi seluruh Indonesia, termasuk di Indonesia. Nah, ini menjadi beban di sistem pelayanan kesehatan, terutama pelaksanaan pada pasien-pasien kanker. Kenapa jadi double burden? Karena pasien-pasien kanker juga bisa terinfeksi juga dengan coronavirus ini, selain juga penderitaan oleh karena kanker parunya sendiri. Iya. Nah, kemudian ini beban lagi di pelayanan kesehatan, sehingga setiap kali ingin melakukan pelayanan kesehatan untuk kanker paru harus di screening dulu. Iya. Kemudian kalau ini juga menjadi beban buat semuanya, buat rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian korbannya di kalangan tenaga kesehatan, terutama dokter. Dari data ID sudah ada 86 dokter, dari mulai dokter umum sampai dokter spesialis yang meninggal. Nah, ini juga menjadi suatu yang menjadikan masalah sendiri. Ya, kita bahwa satu orang dokter yang meninggal itu, satu orang dokter bisa melayani hampir puluhan ribu pasien, sehingga sangat kehilangan sekali kalau ada satu orang yang meninggal, layanan akan terganggu. Sehingga pandemi ini mau nggak mau memang harus ditangani supaya tidak berjatuhan lebih banyak lagi yang membuat kolaps sistem pelayanan kesehatan kita. Terus PDPI sebagai salah satu organisasi dokter paru yang sangat concern terhadap penyakit-penyakit berhubungan dengan respirasi, salah satu ada kanker paru, menyambut baik dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh CSIC yang merupakan partner dalam bidang pelayanan kanker paru, terutama dari segi suportif untuk penderita pasien kanker paru. Semoga kedepannya kerjasama ini bisa lebih baik lagi, dan peran pelaksanaan kanker paru dan support untuk penderita kanker parunya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian atas yang bisa saya sampaikan, atas perhatiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Erlang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi note ya, catatan untuk teman-teman media. Silahkan dicatat dan disebarkan di media masing-masing apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erlang dan kondisi pasien kanker paru saat ini seperti apa di masa pandemi COVID-19. Dan ini dia yang tercinta, Mama Yanti. Mama Yanti cantik banget sih. Kok belakangnya pakai kabur-kabur kayak begitu sih? Hah? Background. Ini mah backgroundnya foto model, bukannya backgroundnya Terima kasih, selamat pagi. Pagi sayang. Baiklah, silakan. Ini adalah beliau Ketua dan Pendiri CISC, Ibu Arianti Baramuli Putri. Beliau akan menyampaikan tentang peran organisasi pasien dalam upaya advokasi kebijakan. Ibu Yanti, silakan, layar dan waktu milik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, telah hadir bersama kita Dr. Erlang Samudro, SPP, Sekretaris Umum dari PDPI, bersama juga sebagai narasumber Dr. Sita Laksmi Andarini, PhD, SPPK, dan ada Mbak Sanas di sini sebagai moderator yang cantik. Juga ada teman-teman penyintas kanker saya sebagai narasumber, yaitu Ibu Megawati Tanto dan juga Ibu Ida Gultom. Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini, kami tentunya patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, kita semua bisa hadir pada acara yang sangat edukatif dan inspiratif ini. Kami dari CSC mengucapkan banyak terima kasih atas atensi, perhatian, waktu dari para dokter paru, khususnya dalam masa pandemi COVID ini, tetap masih bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan khususnya kepada kami sebagai pasien. Sebagaimana diketahui, untuk kanker paru ini jumlahnya semakin meningkat. Dari data Globokan 2018, kasus baru kanker paru mencapai sekitar 30.000 dengan kematian sekitar 26.000. Angka ini sangat
meningkat dan perlu perhatian semua pihak. Kami dari organisasi pasien kanker Cancer Information and Support Center sangat prihatin karena kami selalu tiap hari bersama dengan penyintas kanker. Beban pasien kanker yang saya sebutkan angkanya ini bukan hanya sekedar angka untuk penyintas kanker, tetapi di balik semua ini ada masalah, yaitu kami menghadapi masalah fisik, juga masalah psikis. Dan kami bersama para dokter selalu berjuang untuk memperoleh hak kami, hak atas pelayanan kesehatan dan juga hak atas informasi, memperoleh informasi mengenai penyakit kami dan juga mengenai pilihan-pilihan terapi tentang kanker yang terbaik untuk kami, tentunya sesuai penata laksanaan yang ada. Untuk itu kami sangat berbahagia bahwa bersama PDPI kita bisa melakukan gerakan nasional Indonesia Peduli Kanker Indonesia. Semoga gerakan ini bisa terus bergulir dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama kita menekan tingkat angka kematian dan angka kesakitan dari kanker paru. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan para dokter sehat selalu ya, Dok. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Sanas. Silakan, Mbak. Terima kasih banyak Mama Yanti. Gimana nggak sehat? Sarapan paginya bubur. Oh, sehat. Saya bubur Manado. Pasti temennya kan ada ati, ada empela, ada telur yang kecil-kecil gitu lah kan pagi-pagi. Baik, terima kasih Mama Yanti. Doa kita semua ya, semuanya menjadi sehat, menjadi kuat, dan yang paling penting adalah buat semua Bapak Ibu sekalian, Mas, Mbak, ingat ya, kanker itu penyakit medis, bukan penyakit mistis. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah di badannya, ya ke dokter gitu ya, jangan ke orang pintar. Karena apa? Karena dokter juga pintar, sekolahnya lama. Lihat tuh, predikatnya aja panjang banget kayak dokter Erlang sama dokter Sita. Itu sekolahnya bukan setahun 2 tahun. Betul? Kalau betul, ngangguk-ngangguk dok berdua. Ngangguk-ngangguk. Kan ngangguk-ngangguk berdua. Iya. Nanti mereka sedih. Udah sekolahnya susah, tapi Anda masih mengikuti pengobatan yang bukan medis. Bukan apa-apa Bapak Ibu. Karena orang yang terdiagnosa dengan kanker, kami tuh adalah kejar-kejaran sama waktu. Itu sebabnya CISC selalu mendorong tentang pencerahan, memberikan edukasi dan penguatan. Karena apa? Karena ingin menyelamatkan nyawa yang sudah pergi ke tempat-tempat misalnya yang bukan medis. Karena paru-paru adalah suatu hal yang penting. Kurang lebih ini yang menjadi pesan yang bisa dicatat oleh teman-teman media untuk ini. Tapi pesan apa ya yang akan disampaikan? Nah, kali ini adalah dari testimoni Ibu Megawati Tanto, Koordinator Kanker Paru CISC, dan beliau adalah penyintas kanker paru. Silakan, Ibuku sayang, untuk menyampaikan layar dan waktu milik Ibu. Tuh kan cantik, maskernya dibuka, kaget loh saya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Mega, tadi sudah disebut. Umurnya 74, sudah disebut tadi nenek-nenek. Saya adalah survivor kanker kolon dan kanker paru. Yang kedua-duanya adalah primer. Saya terdeteksi kanker kolon pada tahun 2007, tanpa gejala CA kolon sama sekali. Hanya 1 kali pendarahan dan yang keluar adalah darah segar. Dari kolonoskopi ketahuan bahwa itu adalah polip yang berubah sifat menjadi ganas. Vonis yang sangat mengejutkan bagi saya dan keluarga, ya tentulah yang namanya kanker. Ketahuan bahwa itu adalah pada awalnya tidak gampang untuk diterima, tapi itu hanya sebentar. Saya tidak denial. Saya juga tidak marah kenapa saya yang kena kanker. Saya bisa menerimanya. Dan yang terpikir oleh saya adalah bagaimana kehidupan saya setelah kanker ini dalam menjalani pengobatan maksud saya. Dan berapa lama saya bisa bertahan. 1 bulan, 3 bulan,
1 tahun atau berapa lama? Itu waktu itu masih terpikir-pikir gitu. Saya menjalani 10 kali kemoterapi intravena yang diselingi oleh oral kemoterapi diantaranya. Setiap kemoterapi saya harus masuk rumah sakit untuk perbaikan umum. Karena ITP yang saya derita pada waktu remaja itu relapse. Ya kembali lagi. Trombosit saya 11.000, pendarahan dari hidung. Kalau saya lagi diam-diam, tahu-tahu hidungnya meler. Yang keluar itu darah segar yang keluar. Juga dari gusi. Jadi sikat gigi nggak bisa pakai sikat gigi. Maksud saya bersihin gigi nggak bisa pakai sikat gigi. Hanya pakai kain kasa dan dikumur-kumur dengan mouthwash. Maka dokter mengatakan kepada saya bisa meninggal karena ITP, bukan karena CA kolonnya. 3 tahun setelah terdeteksi CA kolon, waktu kontrol rutin dengan PET scan, ketahuan ada massa di paru dan dilanjutkan dengan bronkoskopi, nggak ada hasil. Kemudian dengan CT scan guided needle biopsy, yang didapat adalah atypical cell, yaitu sel yang tidak normal. Ya harus dibuktikan dulu itu sel apa. Sebenarnya pada waktu itu saya kalau boleh milih, kalau ada masalah di paru, saya kepengennya kalau boleh negosiasi gitu ya, saya kepengennya kanker paru, saya kepengennya TBC aja. Sebab TBC kan waktu pengobatannya tidak lama dan obatnya juga udah itu juga. Tidak seperti kanker paru yang pengobatannya panjang dan kadang-kadang nggak tahu di mana ujungnya. Tuh. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, pada tahun 2011 saya disiapkan untuk operasi. Sebelum operasi, dokter tidak tahu bahwa saya adalah primer paru atau metastasis dari kolon. Dokter menanyakan pada saya bahwa saya waktu CA kolon di mana. Saya katakan bahwa saya waktu operasi di rumah sakit yang sama. Jadi berarti tisunya masih tersimpan di situ. Jadi gampang untuk di-compare. Dalam kamar operasi, dokter lebih dulu melakukan torakoskopi. Lalu segera di PA. Ternyata saya primer adenokarsinoma non small cell. Ya sudah, yaitu memang kanker paru, mau diapain lagi. Saya tahu survivor rate kanker paru itu sangat kecil. Kanker paru adalah pembuluh kanker nomor 1 di dunia. Tapi saya waktu itu sih ya lebih tenang. Karena saya memang sudah di dalam CISC. Saya sudah di dalam komunitas Cancer Information and Support Center. Jadi saya sudah lebih kuat. Tapi ya terpikir juga ya, masih berapa lama hidup ini, karena itu kanker paru. Karena hasil PA-nya saya kanker paru primer, jadi dokter memberitahu kepada anak-anak yang nunggu di luar bahwa akan dilakukan lobektomi. Yang diambil adalah lobus kanan bawah. Waktu operasi patah 2 tulang rusuk. Operasinya sakit sekali, ditambah 2 tulang rusuk yang patah, sakitnya ya minta ampun. Saya menerima CA paru tanpa denial, tanpa marah. Kenapa saya bisa primer 2 kali? Ya memang begitu. Saya tidak bertanya-tanya, saya tidak bertanya pada Tuhan juga kenapa saya primer 2 kali. Tapi saya pikir teman-teman juga tanya kenapa Mega bisa primer 2 kali. Saya katakan bahwa Tuhan tahu bahwa saya kuat. Saya akan kuat untuk menerima 2 kali primer. Itu jawaban yang susah mereka bantah karena mereka sering tanya gini, Mega stresnya sampai seperti apa? Kayak apa stresnya? Kenapa bisa kanker lagi? Lah, setiap orang juga bisa stres lah. Kayak apa sih?
Jadi saya dengan CA paru itu saya 4 kali kemoterapi intravena, kemudian 2 tahun oral target terapi. Luka operasi cepat sembuhnya, tapi di dalamnya sakit sekali. 2 bulan saya hanya berbaring lurus lihat langit-langit. Kalau ke kiri atau ke kanan akan sangat sakit. Saya hanya bergerak kalau saya mau ke kamar mandi. Kalau mau ke rumah sakit untuk kemoterapi dengan kursi roda dan bantal kecil yang ditekan di dada untuk mengurangi sedikit rasa sakit. Setelah bisa duduk, kalau makan piringnya dipangku karena tangannya nggak bisa diangkat. Setelah tangan bisa diangkat sedikit, piring bisa taruh di atas meja, tapi tangan harus tetap nempel di badan karena kalau diangkat akan sakit. Perlu waktu lama untuk bisa makan seperti normal. Tapi biarpun cara makan yang tidak normal, saya tidak malu-malu tuh untuk makan di luar. Kadang-kadang makan di rumah makan, kan selalu nggak makan di restoran yang fine dining kan. Ya. Kita juga makan di restoran, ya rumah makan biasa. Jadi sering-sering itu tidak ada sandaran. Sering dikatakan kursi basuh. Tapi kami, anak saya tanpa malu-malu ya bawa kursi lipat sendiri yang ada sandaran, kemudian dibuka untuk saya yang duduk, untuk dudukan saya. Saya tidak peduli orang-orang melihat saya cara makannya kok aneh, makannya kok di paha, dipangku di paha, bukan ditaruh di meja makan. Tapi saya tidak peduli. Saya tetap semangat. Mungkin semangat yang bisa cepat menyembuhkan saya. Pokoknya nggak pakai malu-malu, nggak pakai apa-apa, maju terus. Selama sakit saya tidak cengeng. Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri bahwa apa yang saya bisa lakukan sendiri akan saya lakukan sendiri. Selama menjalani pengobatan, masa-masa sakit, saya tetap optimis. Saya yakinkan diri saya sendiri bahwa apapun yang saya jalani, ketidaknyamanan, kesakitan, saya sedang menuju kesembuhan. Itu saya tanam sekali di benak saya bahwa saya sedang menuju kesembuhan. Jadi tantangan yang paling sering dijalani oleh pasien dalam pengobatan adalah tantangan faktor ekonomi. Pengobatan kanker sangat panjang, bahkan kadang-kadang tidak tahu di mana ujungnya. Pengobatan kanker paru perlu biaya besar. Walaupun banyak yang sudah tertolong dengan BPJS, tapi BPJS tidak menanggung semua obat-obat kanker dan tidak menanggung semua pemeriksaan diagnostik. Jadi pasien-pasien juga harus mengeluarkan uang sendiri untuk pengobatan, untuk pemeriksaan diagnostik. Memang pengobatan kanker paru itu sangat mahal. Apalagi dengan musim pandemi ini, banyak yang kena PHK, yang gajinya dipotong, usahanya mundur. Jadi dengan demikian sangat berpengaruh dengan ekonomi keluarga, juga berdampak pada pengobatan kanker. Jarak geografis juga menjadi tantangan untuk pasien-pasien kanker. Rumah sakit rujukan atau vaskes sering menjadi problem, biaya transport, akomodasi, dan lain-lain. Di daerah juga sangat minim informasi. Untuk ke kota yang kita tuju maksudnya, rumah sakit rujukan, vaskes, pasien-pasien sempat bingung. Harus kemana? Rumah sakitnya di mana? Nginapnya di mana? Selain itu juga ada faktor emosi. Kecewa karena menjalani pengobatan, tapi tidak ada kemajuan. CIAC mempunyai 3 rumah singgah untuk pasien-pasien yang kurang mampu. Di rumah singgah pasien kanker tersebut, suasananya sangat homey. Mereka sangat saling support, saling hibur, jadi tidak merasa bahwa
saya sendiri. Jadi mereka benar-benar merupakan suatu keluarga di perantauan dalam pengobatan. Itu sangat menolong secara psikis. Selain rumah singgah CIC juga ada support group, namanya CIC Paru. Sekarang pasiennya ada, membernya ada 230 pasien atau pendamping. 60% dari members, 60%-nya laki-laki dan 40% perempuan. Kebanyakan pada stadium lanjut. Di grup kita juga saling support, saling menyemangati, dan saling memberi informasi yang up to date. Kami mengadakan pertemuan 2 atau 3 bulan sekali bersama pasien dan keluarga. Juga mengadakan pendampingan dan visit pasien. Selama pandemi, pertemuan ya lewat online. Juga kami juga mengadakan seminar-seminar awam dan seminar untuk tenaga medis kesehatan yang bekerja sama dengan PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Suara pasien paru dan pasien kanker umumnya. Support dan akses diagnostik serta pengobatan yang bermutu dan tepat waktu. Berharap makin banyak obat dan pemeriksaan diagnostik yang ditanggung BPJS. This too shall pass. Kata-kata ini yang saya pakai untuk menyemangati diri saya sendiri. Bahwa apapun yang kesukaran yang saya alami, kesulitan yang saya alami, kesakitan, derita, itu semuanya akan berlalu. Maksudnya badai pasti berlalu. Ya. Betul ya, Syahnat ya. Artinya ada orang puasa seumur hidup pasti ada lebarannya. Betul, betul sekali. Kalau sedang berobat, saya menganggap bahwa kita sedang naik tangga yang sangat tinggi. Jadi kita jangan melihat ujung tangga yang di atas. Akan kelihatannya sangat tinggi dan terjal. Kapan ya kita bisa sampai ke atas? Apakah kita sanggup sampai ke atas? Tapi naikilah tangga tersebut step by step. Sampai juga kita ke atas kalau kita jalanin. Stapa demi stapa. Jadi jangan cuma ngelihat ke atas gitu. Itu bisa stres itu karena tangganya tinggi. Dengan tekun menjalani pengobatan, ikhlas, positive thinking, semangat, pengharapan, kita akan pasti bisa melewati saat-saat yang sulit. Saya berharap semakin banyak masyarakat yang memahami mengenai CA paru, sehingga dapat melakukan upaya pencegahan dengan pola hidup sehat dan berobat secara medis. Seperti yang tadi kata Dek Syahnat, ke medis lah. Jangan ke orang pinter. Jangan, karena ini adalah penyakit medis, bukan penyakit mistis. Nah, begitu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa sekali. Ini catatan cinta yang bisa menjadi jejak langkah nyata untuk semua yang membutuhkan. Gilirannya Ibu Ida nanti ya sesudah Dokter Sita ya. Nah, pesan saya adalah buat Ibu Mega. Bu Mega kan berapa usianya sekarang? Bu Mega masih muda. Iya. 74. Nah, itu pinter, bagus. Jadi buat kalau saya nih berbagi informasi ya tentang seseorang yang menjadi penyintas atau survivor, kalau ditanya umur jangan ngomong begini, saya sudah tua. Nggak boleh gitu tahu. Karena kalau misalnya jawabannya seperti itu akan melemahkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita dan membuat kita, betul tuh kan? Bu Mega langsung begini, selalu bilang, usia berapa? Sebut angka. Jadi masih muda biarpun 74. Iya, saya 74 dan saya masih muda. Nah, jadi selnya tuh yang baru tuh akan selalu tumbuh dan bersemangat. Pokoknya jangan sendu mendayu mendung gitu loh. Jadi berusaha untuk selalu bersinar matahari dengan semangatnya. Betul ya Bu Mega ya? Terima kasih sayangku, luar biasa. Baik.
aku udah bisa manggilnya Eyang Mega. Ini sama Eyang ini bukan Ibu Mega. Gitu. Silakan. Nanti kita ada Mama Yanti, ini ada Eyang juga. Ada Mama Yanti, ada Eyang Mega. Itu panggilan sayangnya. Baik, selanjutnya adalah Dr. Sita Laksmi Andarini, PhD, spesialis spesialis paru, konsultan. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PDPI. Hari ini akan berbagi ilmu kepada kita semua tentang pengobatan inovatif kanker paru untuk harapan hidup pasien yang lebih baik. Silakan Dr. Sita, pemaparannya layar dan waktu milik Anda untuk memberikan informasi. Teman-teman media dan juga semua ibu bapak, mas, mbak yang mengikuti webinar ini, ilmu ini bagus banget ya, itu kabar baiknya, ilmu ini bagus banget. Tapi kabar buruknya Anda akan cepat lupa, karena manusia itu susah ingat, gampang lupa, ya. Jadi silakan dicatat-catat, semua ilmu dicatat-catat, kemudian dibagikan lagi di sosial media Anda masing-masing, jangan lupa hashtagnya ya, Langtalk. Oke, Dr. Sita, silakan sayang. Ya, terima kasih Mbak Shanas, terima kasih, selamat pagi semuanya. Acara ini terselenggara atas kerjasama antar CISC dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Tadi kita sudah mendengarkan Ibu Yanti dan juga Ibu Mega sebagai penyintas kanker, semuanya perempuan hebat. Ya, jadi semangatnya itu untuk kami sebagai dokter tidak bisa memberikan motivasi sebaik dari beliau-beliau berdua. Jadi sebagai contoh panutan ya untuk para kanker paru, semangat beliau berdua itu merupakan suatu contoh yang harus kita anuti. Dan untuk menyingkat waktu Mbak Syahnas, tanggal 1 Agustus ini adalah Hari Kanker Paru Sedunia. Ya. Tanggal 1 Agustus, bulan November adalah bulan peduli kanker paru, dan bulan bulan Februari adalah bulan kanker sedunia. Ya, jadi tanggal-tanggalnya itu. Karena kalau kita berbicara mengenai tata laksana, maka kayaknya nggak enak banget kalau nggak lihat besaran kanker paru itu sebesar apa sih sebetulnya di Indonesia. Slide-nya emang banyak, cuma saya berusaha secepat mungkin karena waktu. Ini untuk mengingatkan kembali paru kita, paru kanan dan paru kiri, di tengah ada rongga yang dinamakan mediastinum dan ada jantung di sini. Paru kanan ada 3 lobus, paru kiri ada 2. Tadi yang disebut oleh Ibu Mega sebelah kanan bawah itu ya di sini ya. Yang di atas adalah paru yang sehat, yang di bawah adalah kanker paru. Faktanya adalah kanker paru itu tinggi dan preventable dan curable. Kemudian faktor risiko adalah rokok tentu saja, dan pada saat ini adalah ada precision medicine atau personalized medicine. Ini kalau kita lihat di dunia itu sekarang menduduki nomor 5. Kemudian di Indonesia di laki-laki nomor 1, perempuan nomor 5 untuk tahun 2012. Data yang terakhir ada di perempuan nomor 3 untuk jumlah kanker keseluruhan. Pada laki-laki nomor 1 di atasnya kolorektal, prostat ya. Ini kalau kita lihat di Amerika sendiri kasus barunya nomor 2. Kenapa? Karena yang lain prostat dan kolorektal serta payudara itu ada deteksi dininya. Kalau payudara bisa sadari, kalau prostat dengan pemeriksaan PSA, kalau kanker paru rutin CT scan toraks tanpa kontras, tapi itu dilakukan rutin. Orang sehat di CT scan tiap 2 tahun. Jadi masih belum terbukti efikasinya, efektivitasnya ya. Dan kenapa kalau kita lihat tentu saja tembakau itu paling tinggi. Kalau kita lihat di Indonesia 67,4% total yang merokok di Indonesia dewasa ya. Kemudian kalau dari belanja rumah tangga 11% itu dibelanjain buat beli rokok. Dan kalau kita lihat di sini sama dengan pembelanjaan untuk protein di keluarga.
Ini faktor untuk merokok dengan terjadinya kanker paru memang 20 tahun lag-nya. Jadi apa yang kita dapatkan 67,4% ini itu efeknya akan nanti ke depan 20 tahun lagi baru kita lihat, dan yang sekarang kita lihat di mana-mana kanker paru itu adalah efek dari 20 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Mega, betul sekali bahwa pembiayaan adalah masalah yang paling utama. Kita sangat beruntung kalau kita bicara misalnya di Malaysia ataupun di Filipina, mereka tidak punya universal health coverage. Di Indonesia ada, istilahnya sekarang BPJS. Dari sejak lama ya BPJS sampai sekarang di dunia itu terbesar BPJS Indonesia. Kalau kita lihat BPJS dari 1945 sampai baru dicanangkan oleh Presiden SBY pada tahun 2014 bulan Januari, dan sampai sekarang sekitar 83% yang pengikut mencakup BPJS. Ini kalau kita lihat cancer ini pembiayaannya nomor 2, yang pertama adalah ischemic heart disease. Dan kalau kita lihat definisi itu apa sih sebetulnya, definisi berdasarkan Perhimpunan Dokter Paru ini dan juga IASTO dan juga guideline kanker paru adalah kanker yang berasal dari epitel bronkus atau alveol, jadi yang primer dari paru. Ada juga kanker yang metastasis atau penyebaran, dan itu tidak dinamakan kanker paru, artinya penyebaran dari tempat lain, tapi yang primer adalah yang berasal dari paru. Risikonya tadi yang pertama adalah merokok, asbes, polusi udara. Dan ini kalau kita lihat Mbak Syahnas, kalau paru kita selnya dibuka, dilihat di mikroskop, kalau epitel yang normal atau selapis sel yang normal itu bentuknya rapi seperti ini, berbaris, pinggir-pinggirnya dengan sel yang lain sangat rapi. Kalau ada jejas, misalnya karsinogen, akan terjadi hiperplasi, displasi, kemudian terjadi proses kanker. Kenapa terjadi proses kanker? Ada berbagai macam. Ini contohnya kenapa sel yang rapi seperti ini tadi bisa menjadi cancer. Satu, karena dia memiliki properties atau sifat-sifat seperti ini. Ini yang baru kita ketahui sekarang. Banyak banget yang belum kita ketahui ya, ilmu kita masih sedikit sekali. Ini yang baru kita ketahui karena cancer itu pinter. Salah satunya adalah dia punya kemampuan untuk lari dari DNA damage stress, dia punya kemampuan lari dari oxidative stress. Kan tubuh memiliki kekuatan untuk melawan sel yang rusak, tapi dia bisa lari dari itu semua, termasuk lari dari penginderaan imunitas kita atau evading immune surveillance. Ini yang di dalam sel tadi yang ribetnya seperti ini, inilah jalur-jalur ya yang nanti untuk obat. Contohnya adalah misalnya dia bisa sel epitel normal menjadi sel epitel kanker, menjadi sel kanker, dia memiliki sinyal sendiri yang nggak mau berhenti, dan itu diberhentikan dengan obat-obat target misalnya seperti ini, atau yang kalau kita lihat dengan misalnya imunoterapi, dan ini banyak sekali target nantinya untuk tata laksana kanker. Apa gejalanya? 1, batuk, sesak, batuk darah, nyeri dada, dan bengkak. Ini kadang-kadang sudah lanjut. Kalau data di Rumah Sakit Persahabatan, di atas 85% stadiumnya lanjut, karena memang di paru nggak ada indera perasa, nggak kerasa pasiennya, kecuali kalau dia sudah mengenai dinding dada. Nah, di dinding dada itu ada saraf perasa, karena itu baru terasa nyeri ataupun batuk. Bagaimana dengan histologi? Dibagi 2, kanker paru jenis sel kecil dan karsinoma jenis bukan sel kecil. Ini untuk pasien kanker paru wajib tahu. Mohon, dok, saya jenisnya apa? Sel kecil apa bukan sel kecil? Ada yang, dok, jenisnya adenokarsinoma. Adenokarsinoma ini yang paling banyak dari keseluruhan kanker, yaitu 85%. Karena ini menentukan treatment ke depannya. Bagaimana dengan histopatologi? Tadi seperti Bu Mega tadi jelaskan bahwa udah diteropong, hasilnya negatif. Udah di biopsi transthoracic needle aspiration, hasilnya sel atipik.
akhirnya operasi, torakotomi, dan lain-lain. Stagingnya berdasarkan internasional stadium 1, 2, 3, dan 4. Ini kalau kita lihat treatmentnya itu berdasarkan patologi, jenis, dan stadium. Jenis dia small cell atau bukan non small cell, kemudian stadium juga demikian, bisa bedah, kemo, sinar, radioterapi, targeted terapi, atau imunoterapi. Ini tadi yang dikatakan oleh Bu Mega, kalau bedah bisa segmen tektomi, satu segmen, atau bisa satu lobus, yang paru kanan ada 3 ya, satu lobus diambil misalnya di sebagian bawah, atau seluruh paru yang kanan misalnya diambil seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kemoterapi yang dikatakan Ibu Mega tadi. Ini kalau kita lihat kemoterapi kanker paru, karboplatin, cisplatin, semuanya di cover BPJS. Namun memang ada keterbatasan, misalnya hanya boleh 6 kali atau yang lainnya. Jadi pasti di tiap negara ada pembatasan untuk coverage karena tergantung dengan indikasi. Apa efek samping kemo, misalnya lelah, rambut rontok, tapi obat-obat yang sekarang tidak membuat rontok rambut ya. Kemudian yang ketiga adalah targeted terapi. Tadi kalau zaman dulu ini CT scan, ini ada tumornya, dibiopsi lalu diobatin. Kalau sekarang nggak bisa cuma seperti itu aja. Pasien juga harus tahu, dok saya EGFR-nya mutasi apa enggak. Kalau payudara, dok saya HER2 gimana? Seperti itu. Jadi harus tahu bahwa karena treatmentnya berdasarkan gennya apa. Jadi kalau dulu cuma lihat fenotip, lihat bentuknya aja, oh adenokarsinoma obatnya dikasih ini. Sekarang nggak bisa, harus genotyping. Dan itu akan yang dinamakan personalized cancer treatment, termasuk misalnya targeted therapy. Ada segini banyak Mbak Syahnas, targeted terapi ini yang baru kita tahu, banyak lagi yang belum kita ketahui. Contohnya adalah gefitinib, erlotinib, afatinib, osimertinib, 3 yang warna kuning ini di cover oleh BPJS. Dan ini untuk targeted terapi jenis yang jarang, yang 5% ya, untuk ROS1 hanya 1%, ini semua ada di Indonesia, krizotinib, seritinib, alectinib, brigatinib. Dan kalau kita lihat timeline-nya dulu tahun 90-an doublet kemo, kemudian tambah ada bevacizumab, 2009 ada targeted terapi, 2016 muncullah imunoterapi. Dan ini kalau kita lihat imunoterapi ya, dapat Nobel tahun 2018, Dr. Ellison dan Dr. Honjo. Ini kalau kita lihat sel normal ini tadi berubah menjadi kanker, ini harusnya dikenalin oleh sel imun kita. Tetapi ternyata sel imun kita kalah sehingga terjadi kanker seperti ini. Kalau kita sel imun kita berimbang dengan sel kankernya, maka akan tetap di situ. Imunoterapi yang di Indonesia ada pembrolizumab, atezolizumab, dan durvalumab. Ini contohnya sel tumor dikenali oleh sel imunitas, sel dendritik. Sel dendritik lari ke kelenjar getah bening ya. Contohnya sel tumor ini pencuri misalnya. Pencuri dikenali oleh Pak Satpam si sel dendritik. Sel dendritik lari memperkenalkan si pencuri kepada sel T atau limfosit. Limfosit ini dianggap saja sebagai Pak Polisi. Pak Polisinya lari ke dalam rumah yang ada pencuri dan kemudian menghancurkan rumah tersebut. Itu secara singkatnya. Tetapi tidak bisa terjadi seperti ini karena ada yang dinamakan checkpoint. Apa itu checkpoint? Di sini tumornya memberikan upeti kepada Pak Satpam atau memberikan upeti juga kepada polisi sehingga polisi sudah teraktivasi, sudah mau jalan, nggak bisa, mati. Jadi itulah upeti ini harus di stop oleh yang dinamakan imunoterapi. Ini adalah pola kerjanya imunoterapi. Sekarang kita juga mengenal ada imunoterapi dengan dikombinasi kemo. Dok, kok aneh banget sih? Ada imuno kok dikombinasi dengan kemo. Kenapa? Karena ternyata kemoterapi itu kan membuat sel menjadi mati. Kalau sel kansernya menjadi nekrosis atau mati, ternyata dia akan lebih banyak dikenal oleh sel imun kita. Karena terjadi antigen shedding, presentasi antigen, sehingga imunitas kita juga akan, oh ini ada benda asing lagi, jadi imunitas kita akan teraktivasi. Dan buntutnya apa kalau kombinasi kemo dengan imunoterapi? Memperbaiki overall survival dari pasien. Dan simpulannya adalah
Yang pertama, kanker paru dapat dicegah dan dapat diobati. Tata laksana kanker paru bisa bedah, kemo, radioterapi, targeted terapi, dan imunoterapi. Kemudian tata laksana terkini kanker paru memungkinkan peningkatan kualitas hidup dan harapan hidup dari pasien kanker paru. Dan memungkinkan saat ini tata laksana kanker paru sebagai penyakit kronik atau kronik lung disease seperti diabetes misalnya. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sita, terima kasih banyak. Wah, Dokter Sita mah kelihatan pinternya ya, karena bisa mensimplify kalimat, menjelaskan sebuah ilmu yang sulit jadi gampang, mudah dicerna untuk pemahaman umum gitu ya, sampai sepolisi-polisi diomongin. Dokter Sita udah tahu nggak bagaimana caranya menumbuhkan rambut yang botak? Tahu nggak? Aduh, pakai apa ya? Kalau itu kayaknya mesti belajar ya. Pakai daun kelor, tahu? Iya. Jadi ada penemuan baru pakai daun. Hah? Tahu Mega? Baik, pakai daun kelor dikusek-kusek di kepala kayak lidah buaya. Coba deh. Kalau nggak pakai bawang. Bawang mah bau ya. Pakai daun kelor katanya. Panas kali Kak kalau bawang. Hah? Bawang panas. Panas sama gatal pasti jadi ya. Iya, dan bau yang pasti. Jatuh ada daun kelor nih buat teman-teman nih semuanya. Jadi Bapak, Ibu dan semua sahabat teman-teman media yang ada di sini ya, kadang-kadang nih cerita-cerita bagaimana menemukan sesuatu, bagaimana pengalamannya, karena kan walaupun penyakit sama belum tentu penanganan dan pengalamannya sama gitu ya Dokter Sita ya. Itu sebabnya sebuah komunitas itu penting. Kenapa komunitas itu penting? Karena kita belajar dari pengalaman orang lain. Kalau misalnya kita belajar dari pengalaman kita sendiri ya Bu Mega ya, pasti kan suka salah tindakan. Tapi kalau misalnya mendengar sharing orang, pengalaman para pasien atau penyintas, maka kita jadi tahu langkah bijak apa yang mesti dilakukan. Tapi sebelum saya ke Ibu Ida, mau nanya, Dok, ini gibah ya, gibah, tapi gibah edukatif nih. Mau nanya, katanya orang kalau misalnya untuk mengurangi kanker paru, beralih dari rokok ke vape. Eta, betul nggak tuh? Nggak betul. Oh, nggak betul. Nggak betulnya gimana? Nggak betul karena satu, vape itu juga ada zat kimia di situ, ada nikotin. Nikotin akan menimbulkan adiksi, jadi akan menimbulkan habituasi, orang pengen ngerokok lagi, tapi vape. Asapnya itu juga sama, karsinogen. Di dalamnya ada zat kimia juga. Kita pernah melakukan penelitian, kotinin di dalam urin orang yang vaping ternyata sama dengan perokok berat. Jadi perokok yang rokoknya banyak dengan vape itu sama kadar nikotinnya di dalam urin. Jadi nggak betul. Jadi mendingan yang alami aja dong, tembakau, daripada yang kimia. Ya. Stop. Boleh ngerokok, nggak boleh dinyalain. Oh iya, benar. Beli rokok, jangan beli koreknya. Baik. Dan satu yang mesti dicatat untuk Anda semua, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan teman-teman media, sebagai pasien, jangan lupa kita mesti proaktif. Betul ya Bu Ida? Nah, Ibu Saida Gultom yang kali ini akan berbagi cerita kepada kita semua. Beliau adalah pasien kanker paru dari CISC. Pagi, Bu Ida. Selamat pagi, Mbak Sanas. Ibu Ida, betul nggak nih kalimat pembuka saya? Kalau jadi pasien tuh mesti kudu proaktif. Dan kalau apa-apa tuh dicatat sebelum ketemu sama wajah dokter. Karena biasanya pasien itu kalau udah ngelihat wajah dokter suka lupa. Tadi kenapa ya mau ngomong apa ya, lupa. Udah gitu susternya mukanya suka galak kan? Karena kita suka kelamaan. Nah, jadi mesti proaktif. Apa-apa tuh mesti dicatat gitu. Betul kan kalau saya salah? Dan ceritakan deh pengalamannya Bu Ida bagaimana. Silakan Bu Ida, layar dan waktu milik Anda. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Ida Gultom. Saya pasien kanker paru. Pada November 2019, saya batuk
Saya berobat ke dokter, dan pada saat itu dokter menyarankan saya untuk fototorak. Saat saya fototorak, hasilnya pneumonia. Lalu saya dikasih antibiotik, nanti mau lihat perkembangan selanjutnya. Akhirnya saya second opini, saya berobat, terus sama dianjurkan juga untuk fototorak, dan saat itu juga saya di bronkoskopi. Hasil dari fototoraknya pneumonia, dan saya disuruh minum obat TBC. Saya minum obat TBC selama 2 bulan. Dan saya ngasih tahu ke dokternya kalau tidak ada perubahan walaupun saya minum obat TBC. Lanjutkan lagi, saya minum obat TBC selama 2 bulan lebih, terus kontrol lagi di Januari awal 2020. Saya katakan napas saya semakin sesak, saya jalan sedikit, sudah nggak kuat. Tadinya saya biasa kan suka ikut senam Zumba, suka ikut komunitas untuk olahraga. Nah, saya sudah katakan ke dokter kalau kondisi saya, orang biasanya dok kalau minum obat teratasi gitu. Misalnya kita nih sakit kepala minum Panadol, pasti kan berkurang ya. Apanya? Berkurang apanya? Berkurang sakit kepalanya gitu, sakitnya. Jangan bilang berkurang kepalanya, sakitnya. Nah, terus dokter, saya katakan ke dokternya, oh saya nggak ada perubahan. Kok saya semakin buruk gitu. Saya kok napasnya makin capek, saya bilang begitu. Terus dokter bilang, oke, sekarang kita harus CT scan paru katanya. Oke, saya ikutin, saya CT scan paru. Terus dia bilang, waduh Bu, ada nodul di paru-parunya, katanya gitu. Saya curiga nih, kita harus biopsi, katanya. Pada saat itu saya bimbang biopsi. Karena di negara orang lain, udah nanti saya kalau balik ke Jakarta. Saya ke Jakarta biopsi, ternyata dokter sana juga menganjurkan biopsi dan ternyata hasilnya karsinoma paru, adenoma karsinoma paru. Terus dokter anjurkan untuk kemo. Tapi pada saat itu saya second opini dong Mbak Sanas. Iya. Saya nggak mau langsung buru-buru. Karena saya nggak mau menerima. Doa saya pada saat itu, TBC aja saya, Tuhan. TBC kan gampang obatnya. Indonesia sekarang gampang untuk mengobati TBC. Kalau saya sampai kanker, bagaimana anak-anak saya masih kecil. Pikiran saya pada saat itu, matilah ini. Begitu pikirannya. Tapi saya masih punya harapan gitu. Saya beberapa dokter saya temuin, dan sama anjurannya untuk satu-satunya jalan harus di kemoterapi katanya. Tapi ada obat nih, imuno katanya gitu. Ya. Nah, dokter saya yang saya temuin ini menyarankan saya obatnya ada 3 macam, imuno ini ada obatnya. Karena saya menemani putri saya berobat di luar, putri saya juga sakit. Dokter ini menyarankan saya, selagi kamu menemani putrimu di sana, kamu harus kemo juga. Karena kanker ini kejar-kejaran dengan waktu. Kejar-kejaran dengan waktu, kamu tidak boleh membiarkan. Aku sangat berterima kasih sama dokter yang menyarankan saya seperti itu. Dan saya, karena putri saya juga sakitnya harus lama pengobatannya, saya ikut di sana berobat. Di sana dianjurkan biopsi ulang karena di Jakarta itu kurang lengkap. Jadi disuruh periksa ALK, ROS, FGR-nya cek ulang, CKT 7, TTF1, NAPSIN, AP40, PDL1. Waktu itu saya hubungin juga dokter saya yang di Jakarta, minta biopsinya, mungkin masih ada, boleh nggak saya ini daripada saya biopsi lagi. Ternyata katanya waktu diambil cuma sedikit, jadi nggak ada. Akhirnya saya biopsi di sana. Sembari menunggu itu,
dokter yang Jakarta juga menyarankan saya, kamu coba MRI. Karena waktu itu saya mengeluh sakit kepala. Oke. Terus MRI dan PET scan, kamu harus lakukan itu di sana. Ya. Sembari saya menunggu hasil biopsi, saya di PET scan dan saya MRI. Hasil PET scan cepat datang, benar di paru kanan saya ada nodul itu 5,3 cm. Dan di MRI, hasil MRI-nya ya, ada belasan sel-sel kanker di kepala saya, di otak saya. Terus datang hasil, sudah lengkap hasilnya biopsi, ya, langsung kita mulai terapi, kata dokternya. Ya. Saya menjalankan terapi imuno dan ada 2 macam lagi, jadi saya sekali imuno itu ada 3 macam obat. Sama persis dengan dokter yang di Jakarta yang saya temuin. Dokter saya sampai saat ini. Ya. Dan beliau yang menganjurkan jalankan semua terapi yang diberikan dokter. Ya. Saya ikutin itu 17 Februari, saya langsung menjalankan imuno yang pertama per 3 minggu. Jalankan lagi ke-2 9 Maret, yang ketiga 30 Maret, yang keempat 20 April 2020. Setelah itu dokter menganjurkan saya, mari kita evaluasi. Saya pengen tahu hasil dari pengobatan yang sudah kamu jalankan. Memang setiap mau kemo itu selalu cek darah lengkap, itu ada apa itu ya, DHA ya, LDH apa semua adalah lengkap. Terus hasil dari evaluasi yang saya jalankan dari PET scan, hasil nodul yang di paru-paru kanan saya mengecil jadi 3,5 cm. Alhamdulillah. Dan yang sangat saya banggakan dan saya sangat sampai nangis pada saat itu di depan dokter, Ya. hasil MRI-nya benar-benar bersih. Alhamdulillah. Bersih, alhamdulillah ya, bersih banget. Terus dokter padahal pada saat itu dokter bilang ke saya gini, Ibu, saya tidak bisa menjamin dengan imuno ini akan bisa menembus kepala Ibu. Biasanya harus diradiasi. Tapi karena ini kecil-kecil, saya nggak langsung radiasi dulu ya, katanya gitu. Kita jalankan dulu ini. Ternyata pada saat itu Tuhan itu sangat baik bagi saya. Saya nggak diradiasi dan hasil MRI-nya bersih. Saya lanjutkan imunonya ke-5 dan ke-6 di sana. Dan karena pengobatan putri saya sudah selesai dan lockdown juga di Malaysia sudah dibuka, kami pulang ke Jakarta. Saya melanjutkan pengobatan saya di Jakarta. Dan satu hal, selama saya di sana, saya selalu kontak-kontak dengan dokter saya yang di Jakarta. Setiap saya WA selalu dibalas beliau, dan beliau sangat care banget sama pasiennya. Sangat senang mendapatkan dokter yang sangat care sama semua pasien. Dan setelah saya balik, saya kasih tahu semuanya pengobatan saya di sana dan terapi yang saya dapatkan, dan ada surat dari dokter sana biar terapi itu dilanjutkan. Dan saat ini saya sudah lanjut imuno yang ke-7, imuno yang ke-8, dan terakhir 2 minggu yang lalu imuno ke-9. Nanti imuno yang ke-10 saya tanggal 4 September, dan dokter bilang ke saya pada saat ke-8 ya, pada saat imuno ke-8 dokter bilang, ayo kita CT scan dulu, saya pengen tahu CT scan torak dulu kita, kata dokternya. Oke dok, saya CT scan. Tanggal 30 Juli kemarin, 30 Juli 2020 saya CT scan torak, dan hasilnya Basarnas, puji Tuhan banget ya, hasilnya 1,5 cm. Masya Allah. Kanker paru-paru saya. Dan dokter yang merawat saya juga bilang bahwa dengan imuno ini tidak ada efek samping. Benar, tidak ada efek samping. Saya tidak mengalami mual, saya tidak mengalami nafsu makannya jadi malas atau gimana gitu. Rambut saya biasa nggak? Iya, rambut saya rontok-rontok dikit lah.
Nah, jangan lupa pakai daun kelor ya. Iya ya, pakai daun kelor ya. Tapi susah, saya udah cari-cari di supermarket nggak ketemu daun kelor Mbak Sana. Coba cari di dukun. Nah, biasanya dukun tuh kalau ngusir setan pakai daun kelor. Saya udah cari-cari nggak dapet. Terus Ibu Ida lucu sekali, hebat. Terus setelah selesai CT scan, ketemu dokter, terus dokter bilang kita akan cek secara berkala nanti, lanjutkan kemo 9, 10, 11, setelah nanti kemo 11, imuno 11, baru kita cek lagi, kata dokter. Ya, saya lanjut dok. Nah, besok nanti tanggal 8 September saya akan imuno yang ke-10. Dan dokter berpesan imuno ini akan kamu jalankan selama 2 tahun. Karena kita akan mengharapkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus. Ya, dok, saya akan ikutin, saya bilang ke dokter. Ibu Ida, terkirim doa, pelukan, penuh semangat, energi positif dari kami semua ya Ibu Ida. Kalau misalnya Eyang Mega bisa, pasti Ibu Ida juga pasti bisa. Ya Yang ya? Karena semua orang, jadi aku tuh mendengarkan ceritanya Ibu Ida sama Eyang Mega, mentalnya tuh sama, semangatnya sama. Pertama, nurut gitu ya. Kedua adalah walaupun beda-beda dikit di awal, kalau Ibu Ida kan ada deny-deny-nya, kenapa saya ya gitu loh. Beda sama Eyang Mega, nggak pakai nanya-nanya pokoknya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Ida tuh selalu nurut sama dokter dan menjaga komunikasi yang baik dengan dokter layaknya seorang sahabat. Setiap ditanya dokternya mau jawab, sehingga mentalnya Ibu Ida juga semakin kuat. Begitu kan ya Ibu Ida ya? Iya Mbak Sanas, benar sekali. Kalau gitu buat teman-teman media kita ramu resep sembuh ala Bu Ida. Oke? Nah, 1 apa? Supaya teman-teman media pada nulis. 1. Ikutin semua terapi yang dijalankan dokter. Oh, sudah. 2. Harus semangat. Jangan pernah memikirkan penyakit karena pola pikir itu yang membunuh kita. Hebat. 3. Yang ketiga, berserah tapi jangan menyerah. 4. 2 lagi nih. 4. Cari kesibukan. Jadi kita lupa dengan penyakit. Ih, pinter banget nih, hebat. Makanya penyakitnya kabur. Orang pinter kayak begini pasiennya. 5. Semangat. Benar, semangat. Jadi kalau saya ya berbaginya Bu Ida, saya kan juga penyintas ya. Saya tuh survivor kanker ovarium kan ya Bu Ida. Nah itu saya tuh selalu milih-milih lingkungan. Saya nggak mau tuh lingkungan yang toksik, tahu nggak? Lingkungan racun Bu Ida. Ya Allah, lingkungan yang racun tuh melemahkan kita sebagai pasien. Waktu saya jadi pasien, saya tuh nggak suka. Aduh kasihan. Emang jadi sembuh kalau misalnya gue dikasihanin, kan begitu ya Bu Ida ya. Nah tapi untung semuanya itu tuh kalau kita kuat dari dalam seperti Ibu Ida, Ibu Mega, karena dokter Sita itu tidak bisa mengobati pasien kalau misalnya pasiennya sendiri nggak mau sembuh, betul dokter Sita ya. Jadi mesti dari dalam sendiri. Iya, dari dalam sendiri. Betul banget Mbak Syahnas. Iya. Yang menyembuhkan satu pasien, yang kedua adalah kita berserah yang di atas. Benar. Jadi itu yang paling penting. Iya. Benar. Dan jangan lupa pakai lipstick kalau jadi perempuan. Bukan pinggir. Nyintir yang pakai masker ya. Ih, kalau dekat-dekat aku cium. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Ibu Ida aku tercinta, terima kasih banyak ya, sharingnya luar biasa. Ini menguatkan sekali dan saya yakin banyak teman-teman semuanya yang baru didiagnosa kena kanker paru pasti saya tahu banget ini Umi lagi kejang ganjing gitu ya. Dengan apa yang diceritakan oleh Ibu Ida ini seperti layaknya menguatkan. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada peluncuran media sosial Gerakan Nasional IPKP.
pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak Anda semua untuk menyaksikan peluncuran media sosial Gerakan Nasional Indonesia Peduli Kanker Paru. Media sosial ini kedepannya akan menjadi wadah informasi seputar kanker paru serta aktivitas dan komitmen IPKP kedepannya. Teman-teman media silakan ya untuk disaksikan, diharapkan media sosial ini juga ikut mendukung edukasi kanker paru di Indonesia. Baiklah, kita akan lihat lebih lanjut mengenai media sosial ini. Silakan. Baik, itu tadi alhamdulillah ya mulai hari ini media sosial IPKP yaitu Facebook Indonesia Peduli Kanker Paru, Twitter @kankerparu dan Instagram @Indonesia Peduli Kanker Paru secara resmi diluncurkan. Sekali lagi, jika Anda memiliki Facebook, nah ketahuan nih ya umurnya kalau masih main Facebook, oke? Nah, jangan lupa lihat langsung lamannya di Indonesia Peduli Kanker Paru. Kalau Anda pengguna Twitter, karena ini penting sekali kalau buat pengguna Twitter, karena ini kan update yang paling cepat adalah media sosial Twitter ya. Jangan lupa follow @kankerparu dan Instagramnya adalah @Indonesia Peduli Kanker Paru yang secara resmi hari ini sudah diluncurkan. Baik semuanya, ibu-ibuku sayang, ini sesi tanya jawab untuk Anda sampai kita di waktu yang sangat ditunggu-tunggu karena ini banyak sekali masuk pertanyaan. Pertanyaannya ada 3.543 pertanyaan, banyak sekali ya. Bisa sampai seminggu kita nggak selesai ngejawabnya semuanya. Ada di chat box. Nah, kita pilih beberapa pertanyaan yang dijawab untuk Anda hari ini. Dimulai dari, untuk Ibu Mega. Ibu Mega, selama pandemi ini apa ada kesulitan dalam pemeriksaan rutin yang harus dijalani? Solusinya apa yang mesti dilakukan bila terlambat mesti berobat? Silakan Bu Mega. Selama pandemi ya pasti kita ada rasa takut kan kalau ke rumah sakit. Nah, dokter juga menganjurkan bahwa kalau hanya untuk kontrol boleh ditunda. Ya Dokter Sita ya, kalau kontrol boleh ditunda ya dokter ya. Nah, tapi kontrol kalau boleh melalui WA. Tapi obat harus tapi kalau obatnya harus lanjut. Ya. Tapi kalau untuk seperti kemoterapi, pokoknya dalam lanjut, harus ke rumah sakit. Jadi masalah COVID ini benar-benar dilema ya dokter ya. Gimana mau ke rumah sakit takut, tapi harus ada treatment. Oke. Ya, semua dilema Bu, orang sehat dilema, apalagi untuk penderita kanker dan juga untuk tenaga kesehatan semuanya dilema ya. Jadi kita harus berusaha menjaga kesehatan kita sebaik mungkin, tetap protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, hidup sehat, dan treatmentnya untuk cancer tetap dilanjutkan. Baik, siap. Ini selanjutnya dari Mbak Erin, The Asian Parent. Mbak Erin, selamat pagi, apa kabar?
Dokter Sita, adakah hal yang mesti diperhatikan saat akan menjalani imunoterapi dan pasien dengan level penyakit seperti apa biasanya yang dianjurkan Anda untuk melakukan terapi ini? Silakan Dokter Sita. Pada saat ini indikasi imunoterapi kalau yang single itu untuk pasien dengan ekspresi PD-L1 di atas 50%. Untuk imunoterapi saja. Jadi kalau yang PD-L1-nya di atas 50% tidak perlu kemo, imunoterapi saja cukup pada saat ini. Kemudian kalau yang PD-L1-nya kurang dari itu, imunoterapi bisa dikombinasi dengan kemoterapi. Atau juga bisa kalau sudah kemoterapi membesar, misalnya kemoterapi berhenti kemudian membesar, dilakukan imunoterapi juga bisa. Jadi ada beberapa setting untuk imunoterapi pada kanker paru. Yang istimewa adalah kanker paru termasuk high immunogenicity, jadi yang respons imunoterapinya tinggi seperti melanoma. Jadi kanker yang immunogenicity-nya tinggi, yang pertama melanoma, yang kedua adalah kanker paru. Jadi responsnya tinggi dengan imunoterapi. Baik, ya. Selanjutnya dari Mas Nixon untuk Dokter Sita, faktor risiko utama terjadinya kanker paru, bagaimana dengan ketahanan hidup penderita kanker paru bila dibandingkan dengan jenis kanker lainnya? Dan apa faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup pasien? Faktor yang mempengaruhi angka tahan hidup yang pertama adalah satu, semangat. Nggak ada treatment yang berhasil kalau nggak ada semangat. Satu, semangat. Yang kedua, doa. Yang ketiga, terapi sesuai jalur. Dan itu 3 kombinasi itu yang paling penting untuk pasien semua. Yang pertama paling penting 2 di atas, yaitu semangat. Yang kedua adalah selalu minta bantuan ke atas untuk dipermudah dan diberikan. Kalau kita terus semangat, yang pasti moodnya juga akan naik, imunitas tubuh kita juga akan naik, dan kansernya juga mudah, ya. Itu aja. Dan ini Ibu Ida mesti nambahin nih, gimana caranya, kan kalau saya lihat nih Ibu Ida kan murah senyum gitu kan ya. Nah, gimana caranya selalu bisa tertawa dan menari dalam badai. Kalau tidak bisa menghentikan hujan, ya ayolah kita belajar menari dalam badai, kan begitu kan? Seperti yang tadi Ibu Mega sampaikan, udah kalau naik tangga nggak usah ngeliat ke atas, pegel hati gitu ya, udah ngeliatnya tenang satu persatu. Nah, kalau yang begini nih Ibu Ida yang mesti nambahin. Silakan Bu Ida nambahin. Pertanyaannya tadi dari Mas Nixon. Kalau pengalaman saya sih ya Mbak Sanas ya, kadang-kadang kan tadi yang saya bilang pola pikir yang menghantui kita, itu yang membunuh kita yang paling ini. Kenapa saya bilang begitu? Kadang kan selesai imuno 2-3 hari kemudian suka ada pegal di punggung atau tangan, atau kadang-kadang ada sakit di pokoknya di daerah tubuh lah. Terus aduh jangan-jangan metas. Pasti pikiran itu datang pikiran itu. Aduh jangan-jangan ini. Aduh jangan-jangan ada di sini. Aduh jangan-jangan di sini. Tapi kalau kita sudah punya pikiran positif bahwa itu tidak masalah, jalanin aja. Itu juga nanti itu akan hilang. Itu tidak apa-apa. Tubuhku ini pasti merespon obat-obat yang dokter berikan. Karena obat-obat yang masuk itu tentu vitamin untuk tubuhku. Jadi saya itu berdua dalam hati tidak pernah saya katakan itu obat kanker ini, tapi saya bilang itu vitamin yang masuk ke tubuhku untuk mengobati semua tubuhku yang sakit ini, gitu. Nah, jadi kalau pikiran itu mengganggu, saya langsung ambil kesibukan, entah masak, bikin kue, apalah di dapur. Sampai suami bilang, dari pagi sampai sore kamu di dapur terus, katanya. Nah, terus saya bilang, saya nggak mau mikirin sakitku. Saya bilang, ini aku lagi sakit di siniku, tapi kalau aku sibuk di dapur, jadi nggak aku pikirin itu. Saya bilang itu, kalau saya diem nanti pasti pikiran saya, aduh apa ini, kok ada sakit di sini, apa ini. Nah itu, dengan cara itu
saya ya kita tetap berdoa ya, tetap berdoa, berserah, minta kesembuhan lah gitu. Nah, tapi dengan cara apa? Tentu kita kan harus ada dong actionnya. Apa sih actionmu? Nah, ya actionku saya itu. Ya saya lupa, saya nggak ingat-ingat itu. Efeknya saya ambil kesibukan saya. Begitu Mbak Sanas. Dan saya juga rutin untuk olahraga. Baik, rutin, olahraga tetap gitu ya, sesuai dengan kekuatan tubuh gitu ya Bu Ida ya. Iya, saya sih tahu tuh perasaannya suaminya Bu Ida. Pasti kalau dalam hati, iya kamu bikin kue terus lama-lama aku kena diabetes gitu ya. Suruh makan kue enak manis terus, manis lagi. Kamu kena kanker paru, aku kena diabetes. Baik, ini ada dari pertanyaan dari Mbak Erin lagi ya, dari The Asian Parent. Apakah kriteria orang yang rentan terpapar, adakah kriteria orang yang rentan terpapar kanker paru? Apakah orang yang tidak merokok bisa kena, Dok? Nah, ini saya nggak merokok. Iya. Jadi memang faktor risiko terbesar adalah rokok. Perokok aktif itu mendapatkan risiko kanker paru 13,6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tidak perokok. Perokok pasif, risiko untuk terjadi kanker paru adalah 4 kali lipat dibandingkan tanpa paparan asap rokok. Ya. Bisa nggak yang tidak kena, maksudnya yang bukan perokok pasif dan juga bukan perokok aktif mendapatkan kanker? Tergantung genetic susceptibility. Itu tadi dalam tanda kutip dapat lotre. Iya. Jadi seperti Ibu Mega nggak merokok, di rumah nggak ada yang merokok, tiba-tiba ada kanker paru ya. Jadi ada genetic susceptibility yang kita sampai saat ini belum tahu, atau kerentanan terhadap kanker paru, dan itu tidak diturunkan. Jadi kanker paru tidak diturunkan, tetapi ada genetic susceptibility menderita kanker paru, demikian. Baik, terima kasih Dr. Sita. Apakah Mama Yanti masih ada? Mama Yanti, apa harapannya dari CISC, khususnya organisasi pasien, untuk akses pengobatan kanker pasien paru di Indonesia? Mudah-mudahan Mama Yanti masih ada. Baik. Ada, hadir. Pertanyaannya apa Mbak Sanas? Ini kayak iklan shampoo loh, betulan. Ini beneran. Persis kayak iklan shampoo, Mama Yanti rambutnya bagus banget. Ini ada yang tanya begini, adakah harapan atau pesan bagi, jadi supaya ditulis sama teman-teman media, yang mau disampaikan oleh Ibu Yanti, khususnya sebagai organisasi pasien untuk akses pengobatan kanker paru di Indonesia? Silakan Mama Yanti. Ya, jadi harapan kami bahwa sebenarnya semua pihak telah bersama-sama berjuang untuk agar pasien memperoleh akses kepada pelayanan kesehatan. Namun demikian, teknologi kesehatan itu berkembang sangat pesat, sehingga sebagaimana diharapkan tadi oleh Bu Ida, Bu Mega, bahwa sekiranya teknologi pengobatan yang semakin cepat ini juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bagaimana caranya itu tugas kita semua. Jadi supaya agar bagaimana BPJS bisa juga untuk menjamin obat-obat yang sesuai standar daripada medis, namun juga bila mana ada upaya yang lebih kuat agar bisa juga menjamin obat-obat sesuai dengan teknologi yang terkini. Baik, terima kasih Mama Yanti. Selanjutnya adalah dari Mbak Sarah, tempo.com, untuk Dr. Sita. Tips pasien kanker pergi ke dokter supaya tetap aman dan berani, Dok, supaya bisa ditulis di media saya, silakan. Satu, yang pertama adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, kemudian sering cuci tangan, kemudian menjaga kesehatan, dan memiliki kontak dengan dokter. Kalau bisa ada telepon. Memang mohon maaf,
kadang-kadang kalau WA suka telat dibales ya, karena dari masa COVID ini isi WA-nya semuanya WA konsul dari rumah sakit ke rumah sakit, jadi biasanya terlambat tuh balesnya, sehingga bisa apalagi kalau ada yang miss call ya Dokter Sita, di miss call balik sama Dokter Sita. Maaf. Jadi satu, memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, social distancing. Kemudian yang kedua adalah selalu memiliki kontak kalau terjadi apa-apa, misalnya efek samping bisa ditanyakan, sehingga sekarang dimudahkan dengan telekonferensi. Jadi kalau ada keluhan, kalau keluhannya tidak terlalu berat boleh lewat WA, tetapi kalau berat memang harus bertemu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah untuk monitoring pasien kanker dalam treatment bisa 2-3 bulan sekali, pada saat itu boleh kontrol. Kalau untuk misalnya seminggu sekali ketemu bisa lewat WA, bisa lewat kontak WA, demikian. Kemudian mengurangi juga bepergian, ya. Jadi yang dinamakan kontak erat adalah satu, kontak tanpa APD selama 15 menit dalam jarak kurang dari 6 feet atau 1,5 meter. Itu 15 menit saja sudah dinamakan kontak erat dalam kriteria WHO, sehingga dengan kondisi demikian memudahkan penularan. Kalau seandainya ingin berkumpul-kumpul bersama-sama, mungkin pada saat ini pasien kanker paru yang sedang dalam pengobatan jangan dulu, apalagi yang sedang kemo, walaupun kemo dirasakan relatif aman, tetapi tetap daya tahan tubuh tidak sekuat yang lain, sehingga untuk bepergian mohon dipertimbangkan kembali. Demikian Mbak Syahnas. Baik, ini dari kompas.com Dok, dari Mbak Eli Fon. Hai Mbak Eli, di tengah pandemi yang banyak membatasi mobilitas termasuk kunjungan dan ke fasilitas kesehatan, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh pasien kanker paru? Tadi udah disampaikan ya sama Dokter Sita. Sama ya Dok ya? Sama. Baik, sebagai penutup, Dokter Sita ini minta tolong dijawab dengan cepat supaya bisa ditulis oleh teman-teman media ya. Baiklah. Apa yang terjadi, sekali lagi kita simpulkan, sekalian kasih highlight dan supaya jadi take home message ya Dok ya. Apa yang terjadi kalau pasien menunda pengobatan karena pandemi? Satu, kansernya akan memburuk ya, karena dengan keterlambatan pengobatan yang sudah ditentukan, biasanya kan 3 minggu sekali, yang dikhawatirkan adalah demikian. Jadi pesan pada saat ini adalah, pada saat pandemi dan juga kanker paru, yang pertama adalah satu, menjaga protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, social distancing, physical distancing. Yang kedua, menghindari kerumunan, kemudian menjaga kesehatan dengan cara tetap tetap exercise ya, exercise ringan. Yang paling penting adalah menjaga mood dan tetap semangat. Betul. Ada kriteria khusus Dok untuk pasien mendapatkan pengobatan imunoterapi? Kriteria khusus pada saat ini karena imunoterapi bisa dikombinasi dengan kemoterapi, saya rasa pasien-pasien yang layak bisa mendapatkan kemoterapi bisa diberikan kombinasi kemo dengan imunoterapi. Pasien yang PDL1-nya tinggi bisa diberikan imunoterapi saja, dan juga bisa imunoterapi diberikan sebagai second line kalau misalnya kemoterapi sudah tidak mempan lagi. Demikian. Nah, dengan adanya pilihan pengobatan kanker paru yang inovatif saat ini di Indonesia, keunggulannya Dok, dan percaya sama dokter Indonesia, karena kan situasi pandemi nggak bisa juga terbang-terbang kemana-mana ya Dok ya, jadi percayalah sama dokter Indonesia, karena dokter Indonesia tuh pinter juga gitu loh, lebih dari dukun. Nah silakan. Ada belakangnya ya, kenapa mesti saya nyebut buntut kayak itu.
Obatnya sudah ada di Indonesia, guideline-nya sudah ada di Indonesia, guideline untuk pasien bisa dicari di online dimanapun. Pasien sekarang lebih pinter dari dokternya. Kadang-kadang udah nunjukin nih, dok, saya baca di sini mesti begini, kenapa ini atau ini obatnya. Jadi semuanya sudah terbuka, tidak mungkin suatu informasi itu ditutup-tutupi. Semuanya bisa terbuka ya, tata laksana kanker paru bisa dilihat dimanapun. Guideline-nya sama. Ya. Dan kita masih pengen berharap semoga tetap ada dukungan dari pemerintah untuk penderita kanker paru dan penyintas kanker paru di Indonesia. Baik. Dokter Sita, terima kasih banyak, peluk sayang dari jauh, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu membawa kebahagiaan untuk pasien-pasiennya. Terima kasih Mbak Sanas, Ibu Ida, dan Ibu Mega. Ya, baik. Terima kasih Dokter Sita. Dokter Sita jangan kemana-mana dulu ya. Baik, Ibu Mega, Eyang Mega, silakan terakhir apa yang mau ditulis untuk teman-teman media, silakan. Apa ya? Ya, yang ditulis gini, disampaikan ke pasien yang paling penting seperti yang kata yang Ibu Ida, Dokter Sita, itu semangat. Karena Dokter Sita nggak bisa buka resep dengan beli semangat gitu, kan nggak bisa ya dok ya. Semangat kan datangnya sendiri dari dalam diri kita sendiri kan, jadi kita harus sendiri. Jadi lucu ini. Iya betul. Kan nggak bisa tulis dok, nggak bisa dibeli dengan uang lah maksudnya. Tapi semangat itu kita nggak usah beli dengan uang, kita nggak usah keluar duit untuk beli semangat. Semangat itu kan datang dari kita sendiri, nggak datang dari langit. Dan nggak ada dokter pintar dimanapun bisa suruh buka resep semangat, beli semangat gitu. Itu aja. Betul, baik, terima kasih, luar biasa. Eyang Mega, peluk sayang, peluk, sehat terus ya. Peluk juga. Iya. Ih, rambutnya bagus loh di roll kayak begitu umur 74. Iya, gimana caranya sih anak baru 74. Iya, baru 74 ngerol rambut. Masih bisa gitu kan ya, baik. Ibu Ida, ayo Ibu Ida sayang, apa yang mau disampaikan? Dan ditutup oleh Mama Yanti ya, Ibu Ida silakan terakhir. Ibu Ida, soundnya masih di mute. Tunggu dulu ya, sebentar. Selain semangat tadi ya yang dibilang Ibu Mega, terus sama Dokter Sita juga, itu maksudnya ke media. Bagaimana caranya biar pasien-pasien kanker paru ini dapat tertolong dengan cara, kata Dokter Sita tadi, obatnya murah gitu, maksudnya jangan mahal-mahal, biar semua tertolong masyarakat. Tadi Ibu Yanti bilang, tugas kita ini, saya bingung, aduh aku tugasnya apa ya untuk bisa membuat pasien-pasien, kan akhirnya dokter menangis ya, kalau misalnya dokter udah tahu ini obatnya, tapi pasien nggak sanggup untuk membeli, dan pemerintah tidak ada dana untuk itu, kan menangis jadinya, saya udah berusaha menolong, saya udah ini akan memberikan ini biar kamu tertolong, tapi terbentur dengan dana. Nah, tentu dokter juga ikut menangis. Nah, ini saya senang sekali tadi Mbak Yanti bilang, ayo itu tugas kita semua. Saya bingung, tugas saya apa ya? Ya udah saya sampaikan ke media, maksudnya ya biar tercapai cita-cita dari Dokter Sita itu. Bagaimana nih biar angka kesembuhan penderita kanker paru khususnya di Indonesia biar meningkat gitu. Maksudnya itu sih saya yang paling inginkan gitu. Amin. Semoga diijabah, dikabulkan ya niat baik ini. Terima kasih Ibu Idaku sayang, peluk sayang dari jauh. Dan ditunggu bergabung menjadi penyintas atau survivor di ulang tahun yang ke-5 tahun nanti. Jadi udah ulang tahun yang ke-berapa sekarang? Ulang tahun yang ke-1 ya? Kalau kemarin kan 2019, jadi masih ulang tahun yang ke-1 kan? Januari ulang tahun ke-1 ya.
Ya. Baik, nanti habis itu kita tiup lilin terus dan ditunggu sampai tiup lilin yang kelima. Baik, Mama Yanti, ayo Mama Yanti, terakhir Mama Yanti. Ya, terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir. Semoga acara ini bermanfaat dan tolong disampaikan lagi kepada lingkungan sekitarnya supaya kita sama-sama teredukasi memahami kanker paru dan kita bisa mencegah serta mengendalikan faktor resiko dari kanker paru. Semoga kita semua sehat. Terima kasih. Terima kasih. Oh, dan satu lagi Mbak Sanas, mari kita bersama-sama Indonesia Peduli Kanker Paru. Kita gerakan ini supaya lebih bergulir di seluruh Indonesia. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali Ibu Yanti, karena betul sekali kalimat terakhir yang tak terlupakan untuk diucapkan, kuncinya adalah kepedulian kita. Bukan karena kita tidak ada yang keluarga yang kena kanker paru sehingga kita tidak peduli. Bukan karena kita bukan pasien kanker paru sehingga kita tidak peduli. Semua orang mesti peduli, orang Indonesia mesti peduli, karena dengan kepedulian maka kita akan mampu untuk menekan angka kematian yang diakibatkan oleh kanker paru, dan seperti yang Ibu Ida sampaikan, meningkatkan awareness dengan prevention itu bisa meningkatkan kesembuhan dari pasien atau dari penyintas itu sendiri. Semoga hari ini ya diskusi yang sangat edukatif, walaupun kita ketawa-ketawa ya, mulai kita ngegosipin soal daun kelor gitu ya tadi, tapi ini tuh edukatif banget gitu loh. Suatu hal yang luar biasa yang bisa dicatat oleh teman-teman media. Teman-teman media, tolong kami mohon sekali bahwa ujung pena, sekarang udah bukan pena dong ya, komputer ya namanya, ujung sentuh tangan jari lentik Anda yang akan menentukan informasi yang valid atau tidak. Karena sekarang zamannya media, semuanya itu berita baik yang benar maupun tidak benar berseliweran di mana-mana. Maka apa yang ditulis oleh teman-teman media hari ini dengan obrolan yang sangat edukatif ini bisa menjadi salah satu pintu yang terbuka dan harapan hidup untuk pasien kanker. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, saya ingin mengundang para narasumber semua yang hadir melakukan foto bersama. Ya, Mama Yanti betulin rambutnya. Oke. Dokter Sita, dibuka itu emang nggak boleh? Maskernya dibuka dikit. Nanti dulu, ini lagi rumah sakit. Oh iya, boleh. Baik-baik, jangan, nggak usah, udah pakai masker aja ya. Nah, kemudian emang maskernya nggak bisa dilipstikin, oke ya. Dan mengundang teman-teman media yang hadir untuk foto bersama ya, ditunggu ya. Ayo kita foto. Aku percaya nih Dokter Sita ketawa, walaupun ditutup. Udah? Sudah semuanya? Sudah semuanya? Siapa yang aba-aba foto? 3, 2, 1? Sekali lagi ya, semua minta tolong bagian admin untuk di screenshot. Kalau kanker paru apa? Bahasa tangannya apa? Dokter Sita, Ibu Mega, ada nggak kanker paru apa? Begini aja. Yes. Begini aja. Oke, baiklah. Begini aja. Semuanya teman-teman media juga ikut ya. Begini saja. Yang Mega, naik lagi nih jempolnya. Ya, sip. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi nggak pakai tangan, tapi senyum lebar. 3, 2, 1. Oke. Sip, udah? Udah ya, terima kasih banyak. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi semua sahabat dalam Lang Talk edisi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat buat Anda, buat saya, buat kita semua, buat Indonesia. Karena Indonesia peduli tentang kanker paru. Nah, terima kasih banyak kepada para narasumber. Cium sayang. Dan juga untuk patient group CISC. Terima kasih Mama Yanti, Dokter Sita, Eyang Mega, Ibu Ida, terima kasih banyak. Dan juga sahabat-sahabat tercinta dari media yang mendukung keberlangsungan online sharing pada hari ini. Sahabat-sahabat dari Golin, terima kasih banyak ya. Aduh, thank you loh, lempernya luar biasa. Baik ya. Nah, buat semuanya,
rekan-rekan yang masih memiliki pertanyaan, silahkan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kanker paru, dapat mengunjungi Facebook dan Instagram Indonesia Peduli Kanker Paru, dan jangan lupa follow Twitternya di @kankerparu yang telah diluncurkan hari ini. Rekan-rekan juga direkomendasikan untuk membagikan posting media sosial IPKP agar semakin banyak masyarakat yang teredukasi mengenai kanker paru di Indonesia. Untuk rekan-rekan media yang memiliki pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi kontak media yang tertera pada siaran pers yang sudah dibagikan oleh teman-teman dari Golin. Baik ya, saya Syahnas Haq mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan keaktifan semua sahabat media pada online sharing session kali ini. Sehat selalu dengan mempraktekkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sehat itu perlu diupayakan dan kebahagiaan perlu untuk dibagikan. Saya Syahnas Haq undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat makan siang semuanya.